Cek, cek. Pertemuan pertama kejar paket C Taiwan Bahasa Indonesia kelas 1. 17 September 2014. Malam ini kita akan belajar mengenai tentang berita, yaitu bagaimana cara menceritakan sesuatu atau peristiwa. Namun, cara menceritakan sesuatunya ini harus jelas dan lengkap. Bagaimana cara kita mengetahui, berita ini tuh sudah baik, sudah memenuhi kriteria berita yang baik dan lengkap? Ada yang disebut namanya 5W plus 1H. Kalau bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. Mungkin sudah pada tahu 5W plus 1H itu apa? Nah, mungkin perlu diingat lagi. Untuk yang sudah dapat modulnya, coba dibuka halaman pertama. Modul pertama, materi tentang pendidikan. Subtemanya yaitu memahami berita dan media elektronik. Perlu kita ketahui berita itu apa. Jadi berita itu adalah cerita dari suatu kejadian atau peristiwa. Penyajian berita idealnya memuat unsur 5W plus 1H. Jadi idealnya dikatakan berita ini baik itu kalau sebuah berita itu memuat unsur 5W plus 1H ini. 5W plus 1H itu ada what, apa. Jadi dia ini menjelaskan apa berita yang diinfokan. Kemudian who, yaitu siapa. Dia menjawab siapa pelaku peristiwa tersebut, siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam berita ini. Kemudian why, yaitu mengapa. Dia mengacu pada sebab akibat peristiwa ini. Mengapa sampai hal itu bisa terjadi. Kemudian where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi, prosesnya. Nah, ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari modul di halaman pertama. Ini hanya kutipan, hanya satu paragraf. Ada di halaman pertama, sumbernya liputan6.com. Pemilihan gubernur Jakarta memang masih sebulan lagi. Tapi kedua calon sudah pasang kuda-kuda memaparkan visi dan misi jika mereka memimpin Jakarta. Terkait masalah banjir, Adang Darajatun, salah seorang cagup, memandang masalah banjir harus diselesaikan melalui kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, Jawa Barat, dan Banten. Siapapun yang akan menjadi gubernur Jakarta kelak, banjir menjadi persoalan besar di awal kepemimpinan. Nah, coba dibaca lagi beritanya ini, dan coba dikaitkan lagi dengan kriteria idealnya sebuah berita yang 5W plus 1H tadi. Ada apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Coba ya kita analisa satu-satu. Dari yang pertama, yang apa, what. Hal ini apa sih berita yang diinformasikan? Jadi artikel ini menginformasikan tentang tantangan cagup terhadap banjir. Lalu yang kedua, mari kita analisa tentang siapa atau who, pelaku peristiwa. Yang di sini yang ditonjolkan adalah si Adang Darajatun, di mana dia sebagai calon gubernur yang akan menghadapi tantangan banjir tersebut. Nah, lanjut yang ketiga, mengapa. Sayangnya di berita ini
Yang berita di sini dia tidak menonjolkan, misalkan kenapa sih peristiwa ini terjadi, kenapa banjir itu terjadi, misalkan sebab akibatnya sebelumnya itu apa. Nah, dalam cuplikan artikel ini tidak ditampilkan. Itu adalah salah satu kekurangan dari berita ini. Jadi nanti kalau misalkan mau menilai berita ini ideal atau tidak, itu dari unsur-unsur 5W plus 1H itu, dari what, who, why, where, and when, and how. Itu ya, tadi salah satu kekurangannya. Lalu lanjut, where, yaitu di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Jakarta. Ini kelihatan sekali ya kalau peristiwanya ini melatar belakangnya di Jakarta, kan nanti juga gubernurnya jadi di Jakarta. Salah satu unsurnya yang lagi harus dianalisa yaitu kapan atau when. Kapan sih terjadinya peristiwa tersebut? Nah, di sini tidak dicantumkan dengan jelas kapan peristiwa itu tersebut terjadi. Hanya di sini memberitahu sekitar tentang pemilihan calon gubernur, tapi tidak diberitahu bulan apa. Dia hanya memaparkan pemilihan gubernur Jakarta memang masih sebulan lagi, tapi kita dari informasi sebulan lagi kita nggak bisa tahu dari mana bulan apa. Dan bagaimana, unsur bagaimana itu juga tidak ditonjolkan dalam berita ini. Misalkan bagaimana nanti si calon gubernur ini akan mengatasi banjir. Di sini tidak dipaparkan sedikit pun atau bahkan ide-ide atau mungkin janji kampanye yang akan dilakukan bila nanti terpilih, bagaimana caranya mengatasi banjir, tidak ditampilkan. Nah, itu tadi bagaimana cara menilai berita ideal atau tidak, lengkap atau tidak. Jadi kalau misalkan waktu kita baca koran, terus isinya hanya seperti ini nih, informasi yang kita dapatkan itu kurang. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui unsur why, mengapa itu terjadi. Misalkan banjir itu kenapa terjadi, lalu sekitar kapan sih sebenarnya ini terjadi. Dia hanya bilang kalau sebulan lagi. Kemudian bagaimana, misalkan bagaimana si Adang Dara Jatun ini ke depannya akan mengatasi banjir. Jadi itu salah satu beberapa kekurangan dari berita tersebut. Nah, untuk latihan, ini bukan PR, hanya untuk latihan. Saya kasih 2 macam artikel lagi, saya dapat dari internet dan saya juga cantumkan websitenya di situ. Jadi kalau mau buka internetnya lagi bisa. Nanti ada di Microsoft Word. Ada 2 judul, yaitu pertama mobil SMK ciptakan lapangan kerja, dan yang kedua asap pekat siswi SMA pingsan. Yang satu ini, salah satu dari berita ini, saya kira sudah dapat memenuhi unsur 5W plus 1H. Jadi kalau misalkan mau buat latihan, apa sih yang dimaksud dengan berita yang ideal, yang sudah memenuhi 5 unsur W plus 1H, coba dibuka nanti yang ini. Mobil SMK ciptakan lapangan kerja. Itu sudah saya analisa juga, seperti unsur 5W plus 1H, what, when, where, how, why, itu sudah ada di situ semua. Kita coba buka ya. Nah, di sini nanti bisa dibaca lagi. Ini kalau mau buka situsnya udah saya taruh di sini sumbernya. Nah, dan di sini sudah ada analisanya. Nah, ini sebenarnya contoh berita yang ideal karena dia memenuhi semua unsur pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Seperti ini. What? Apa yang diberitakan? Dia menceritakan tentang bahwa terciptanya mobil SMK ini
akan menimbulkan lapangan kerja. Dan di mana diperkenalkan mobil SMK tersebut, yaitu di Solo atau Jawa Tengah. Kemudian kapan kehadiran mobil SMK? Sekitar awal atau akhir Januari 2012. Nanti coba dibaca lagi ya di sini. Di sini memang artikel tersebut memberitahu bahwa awal akhir Januari 2012. Dia tidak menyebutkan tanggal yang pasti, tapi sekitaran ini. Kemudian why? Mengapa produk SMK diciptakan? Karena produk SMK memiliki 3 kelebihan, yaitu selain kualitasnya tidak kalah dengan produk asing, dia juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Siapa yang membuatkan mobil SMK tersebut? Yaitu siswa-siswi SMK yang bekerja sama dengan UKM, usaha kecil menengah. Dan bagaimana dukungan dari departemen terkait? Ternyata mobil SMK ini mendapat dukungan dari departemen terkait dengan respon yang bagus, seperti dari BUMN, Kemenkopesra, Koperasi, dan UKM. Mereka sangat memberikan dukungan positif dan mendorong untuk terus maju. Nah, di sini lebih lengkap. Di sini lebih lengkapnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini menceritakan tentang Komisi DPR, bercerita tentang mengapa awal mula ide tercetusnya mobil SMK tersebut. Oke, kembali lagi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu memperkenalkan diri. Untuk yang sudah dapat modul bisa dibuka di halaman 2. Nah, ini bisa ada 2 jenis, yaitu memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain dalam acara resmi. Mungkin masih diingat ya, waktu kemarin orientasi siswa baru, semua sudah maju dan memperkenalkan diri masing-masing. Nah, tapi yang harus dipelajarin lagi, kita belum pernah mencoba memperkenalkan orang lain. Jadi misalkan nanti sebagai ketua kelas, ada murid baru nih. Dan si ketua kelas ini harus bertugas memperkenalkan si anak baru ini kepada teman-teman yang lainnya. Nah, itu contohnya memperkenalkan orang lain. Nah, nanti misalkan juga sebagai ketua kelas, setelah dia menceritakan tentang si anak baru ini, teman-teman yang lain pasti ada punya pertanyaan kan, apa nih yang belum diperkenalkan sama ketua kelasnya. Jadi itu juga bisa dianggap sebagai menanggapi perkenalan orang lain.